Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Rodiansa dengan NIM 020246 dari kelas manajemen Sore I akan mempresentasikan tentang teknik-teknik disiplin kerja. Yang pertama, teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin. Teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin adalah pendekatan dalam manajemen diri yang bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan disiplin dengan melakukan perencanaan, evaluasi, dan pengembalian tindakan yang tepat segera mungkin dalam konteks pekerjaan atau tugas yang diberikan. Ini berarti Anda tidak menunda-nunda tindakan atau keputusan yang diperlukan, tetapi sesegera mungkin menghadapinya. Ada contoh kasus nyata. Yang pertama, pimpinan selalu mengingatkan bawahan untuk berperilaku disiplin. Petugas di desa Cieri kurang menjaga kedisiplinan, akan tetapi kepala desa Cieri selalu menghimbau petugas atau bawahan agar selalu meningkatkan kedisiplinan. Misalnya, himbauan tentang ketepatan masuk kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala desa sudah berusaha memberikan agar petugas dapat mentaati peraturan yang ada. Contoh kasus nyata yang kedua, adanya tindakan perbaikan sedini mungkin dari pihak pimpinan untuk mengurangi tindakan disipliner di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian, petugas di desa Cieri sering datang dan pulang tidak sesuai dengan jam kerja. Akan tetapi kepala desa selalu menghimbau petugas agar tetap mentaati peraturan yang ada dan berusaha untuk tetap disiplin. Yang kedua, teknik disiplin pencegahan efektif. Teknik disiplin pencegahan efektif adalah serangkaian metode, praktik, dan strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam hal disiplin kerja di tempat kerja. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, produktif, dan berdisiplin, sehingga masalah dan ketidakpatuhan yang berkaitan dengan tata tertib dan peraturan di perusahaan dapat diminimalkan atau dicegah dengan secara efektif. Contoh kasus nyata yang pertama adalah adanya motivasi yang diberikan pimpinan kepada bawahan dalam menegakkan perilaku disiplin. Pemberian motivasi di desa Cieri hanya dilakukan dengan memberikan arahan berupa kata-kata, tidak ada kompensasi atau bonus tambahan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Hal tersebut menyebabkan pegawai menjadi kurang bersemangat untuk bekerja lebih baik. Contoh kasus nyata yang kedua adalah pimpinan mampu menciptakan kondisi kerja yang lebih menarik bagi bawahan untuk bekerja. Suasana kerja di desa Cieri terkesan monoton. Hal tersebut dikarenakan kepala desa selaku pimpinan kurang mampu menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawainya. Kondisi kerja yang kurang baik di desa Cieri menyebabkan banyak pegawai yang terkesan kurang bersemangat dalam bekerja. Yang ketiga, teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri. Teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri merujuk pada serangkaian tindakan, strategi, dan kebiasaan yang individu diterapkan pada diri mereka sendiri untuk mencapai tingkat disiplin yang lebih tinggi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri, menjaga fokus, dan mematuhi aturan atau rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas dan menciptakan unitas yang lebih teratur. Kasus nyatanya yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran pada setiap perangkat untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian kedisiplinan, petugas di desa Cieri masih kurang, terutama terkait dengan aturan waktu atau jam kerja, karena masih ada petugas yang datang terlambat. Namun kepala desa selalu berusaha untuk menghimbau petugas agar selalu mentaati setiap peraturan yang ada, terutama terkait dengan aturan jam kerja. Contoh kasus nyata yang kedua adalah pimpinan memberikan contoh yang baik kepada bawahan sebagai bentuk latihan kedisiplinan. Kepala desa selalu memberikan contoh yang baik terkait dengan disiplin, misalnya datang dengan tepat waktu, akan tetapi kesadaran petugas lainnya masih kurang sehingga contoh tersebut masih kurang efektif. Yang keempat, teknik disiplin inventory penyelia. Teknik disiplin inventory penyelia adalah serangkaian strategi, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh seorang penyelia atau pengelola stok, inventory manager, untuk memastikan pengelola dan pengendalian inventaris dengan efisien dan efektif. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keakuratan, dan ketersediaan persediaan, serta mencegah kerugian dan kesalahan dalam proses inventarisasi. Teknik ini mencakup berbagai tindakan dan membantu penyelia dalam mengelola inventaris secara efektif. Contoh kasus nyatanya yang pertama adalah adanya pemahaman pimpinan
tentang bidang-bidang disiplin. Kepala desa di Cieueurih cukup memahami akan bidang-bidang disiplin yang harus diterapkan, misalnya terkait dengan kedisiplinan dalam aturan waktu atau jam kerja. Akan tetapi implementasinya masih kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku bawahan yang kurang disiplin, misalnya datang terlambat atau pulang sebelum waktunya. Contoh kasus nyata yang kedua adalah pimpinan selalu mengawasi perilaku disiplin bawahan. Kepala desa selalu mengawasi petugas lainnya dalam hal melakukan pekerjaan. Akan tetapi pimpinan tidak pernah mengecek buku daftar hadir atau absensi, sehingga petugas terkadang lalai terhadap absensi. Selain itu, tidak ada bawahan lain yang bisa dipercaya untuk mengawasi petugas yang lain apabila kepala desa sedang berada di luar kantor. Yang kelima, teknik disiplin menegur pegawai atau primadona. Teknik disiplin menegur pegawai primadona merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh atasan atau manajer untuk memberikan umpan balik atau kritik kepada seorang pegawai yang secara umum dianggap sebagai primadona atau pegawai berprestasi tinggi, tetapi mungkin memiliki perilaku yang kurang sesuai atau kontraproduktif. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperbaiki perilaku atau tindakan yang tidak mematuhi norma atau nilai-nilai perusahaan tanpa mengorbankan kinerja yang baik yang dimiliki oleh pegawai perusahaan tersebut. Contoh kasus nyatanya yang pertama adalah pimpinan tidak menganakmaskan pegawai yang bekerja lebih baik daripada pegawai lainnya. Kepala desa Cieueurih selalu memperlakukan hal yang sama terhadap semua bawahannya karena mereka mempunyai hak untuk berperilaku secara adil. Contoh yang kedua, pimpinan bersikap objektif dalam menilai perilaku. Pegawai kepala desa selalu bersikap objektif dan bersikap adil kepada semua bawahan. Yang keenam, teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri. Teknik disiplin yang menimbulkan kesadaran diri merujuk pada strategi dan pendekatan yang digunakan untuk membantu individu memahami dan mengenali kesalahan atau perilaku tidak sesuai dengan mereka lakukan, dan dengan demikian merangsang perkembangan kesadaran diri mereka. Ini melibatkan memberikan umpan balik atau tindakan koreksi yang dirancang untuk menginspirasi refleksi pribadi, pemahaman, dan perubahan perilaku yang lebih positif. Teknik ini bertujuan untuk membantu individu mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Kasus nyatanya yang pertama adalah pimpinan memberikan arahan kepada pegawai yang kurang kompeten dalam bekerja. Kepala desa Cieueurih selalu memberikan arahan berupa bimbingan tentang menerapkan metode kerja yang sesuai, misalnya tentang bagaimana cara melakukan pelayanan publik yang baik dan benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala desa sudah berusaha untuk meningkatkan agar pegawai dapat memiliki kompetensi kerja yang tinggi. Kasus nyata yang kedua adalah adanya sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak bekerja sesuai apa yang diperintahkan. Pimpinan kepala desa memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Sanksi tersebut berupa teguran, misalnya sanksi terhadap pegawai terlambat datang atau pulang sebelum waktunya. Yang ketujuh, teknik sandwich. Teknik disiplin sandwich adalah pendekatan dalam manajemen disiplin yang menggunakan struktur komunikasi serupa dengan roti atau sandwich untuk menyampaikan pesan disiplin atau kritik kepada seorang karyawan. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pesan disiplin atau kritik dengan cara yang lebih empati dan membangun hubungan yang positif, serupa dengan teknik sandwich yang mengandung lapisan positif di antara kritik. Teknik ini biasanya digunakan dalam situasi di mana perlu mengingatkan atau memberikan tindakan koreksi kepada seorang karyawan sambil tetap memelihara hubungan yang baik dan produktif. Kasus nyatanya adalah yang pertama, pimpinan mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pegawai. Setiap masalah yang ada selalu diatasi dengan cukup baik dan selalu dirundingkan dengan petugas lain guna pencairan solusi terkait dengan masalah tersebut. Kasus nyata yang kedua adalah teguran lunak yang diberikan pimpinan mampu merefleksasikan perilaku pegawai kepala. Yang kedua, teguran lunak yang diberikan pimpinan mampu merefleksikan perilaku. Pegawai kepala desa Cieueurih selalu menegur bawahannya secara halus agar mampu bekerja lebih baik, misalnya teguran kepada petugas yang datang terlambat atau tidak mengisi buku absensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.